Halo Foodpreneur Indonesia, welcome to podcast Q&A session Foodies Media Community. Foodies, the first F&B education platform in Indonesia. Apa kabarnya nih teman-teman Foodpreneur? Saya Stephanie Kurniadi, founder dari Abnormal dan Bakso Bujangan. Saya hari ini pengen jawab salah satu pertanyaan nih dari Hana Hendrisna. Jadi dari sahabat kita Hana ini bertanya, bagaimana kriteria bisnis kuliner yang sudah siap buka cabang dan bagaimana cara memfranchise-kannya. Nah, sebenarnya kalau kita mau menilai satu bisnis kuliner ini udah siap buka cabang atau belum, kita bisa mengukur atau menilainya dari 3 hal ini nih. Karena ini memang penting banget untuk kita identifikasi dulu nih di awal. Karena jangan sampai kita buka cabang itu karena kita memang lihat wah banyak banget nih yang udah bisnis kulinernya ekspansi, tapi kita juga harus menilai apakah bisnis kuliner kita sendiri ini sudah siap atau belum. Yang pertama adalah model bisnisnya sudah tervalidasi. Maksudnya kayak gimana sih model bisnisnya sudah tervalidasi? Jadi sama seperti di bisnis-bisnis lainnya, kalau di bisnis kuliner ini juga di tahap awal ada yang namanya business validation, business model validation. Kadang kita buka satu cabang atau misalnya kita bisnisnya online nih, kita mencoba berjualan misalnya di satu channel tertentu gitu ya. Nah itu adalah tahap dimana kita mencoba untuk memvalidasi bisnis model kita. Kita tentuin nih kita mau jual produknya apa, dengan harga seperti apa, dengan tipe layanan seperti apa. Kalau di proses kita memvalidasi bisnis model ini, misalnya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, kemudian ada customer yang balik lagi, itu bisa kita lihat dan bisa kita nilai apakah sebetulnya model bisnis kita ini sudah tervalidasi atau belum, atau masih ada hal yang harus kita perbaiki. Misalnya nih customer ada yang kok kayaknya wajahnya baru-baru semua nih, apakah memang ada customer kita yang balik lagi. Nah customer yang balik lagi ini adalah salah satu penilaian atau kunci di mana bisnis model kita ini sudah tervalidasi. Jadi kalau kita mau buka cabang kedua ataupun cabang ketiga, kita harus pastikan bahwa model bisnis kita di cabang pertama ini memang sudah bisa profit, bahwa memang pembelian atau produk yang kita jual ini udah bisa menghasilkan keuntungan sesuai dengan target yang kita proyeksikan di awal. Nah yang kedua, ini ada berhubungan dengan customer balik lagi. Jadi yang kedua ini adalah kita harus memastikan bisnis kuliner kita di cabang pertama udah yang namanya cross the chasm. Jadi chasm ini artinya jurang. Jadi ada satu teori dari Geoffrey Moore. Nama teorinya adalah crossing the chasm. Jadi teori dari Geoffrey Moore ini ada grafiknya. Jadi Geoffrey Moore ini menceritakan bahwa sebetulnya kalau yang namanya bisnis kuliner baru atau produk baru, kita kan sering lihat, wah ramai nih, apalagi kalau di kota-kota besar ya, biasanya ada restoran baru atau kafe baru selalu aja rame. Nah ini sesuai dengan teori crossing the chasm ini, bahwa yang namanya di awal itu ada kategori-kategori customer kita yang namanya atau tipenya adalah inovator dan early adapter. Jadi tipe-tipe orang yang memang jika ada sesuatu yang baru, mereka itu tertarik untuk mencoba. Jadi makanya itulah ternyata ya alasan dibalik kenapa kalau ada restoran baru itu selalu ramai. Ternyata yang baru datang di 1 bulan pertama, 3 bulan pertama itu baru mereka yang memiliki karakter sebagai inovator dan early adapter. Tapi customer kita ini sebenarnya kebanyakan adalah tipe-tipe berikutnya nih yang disebut dengan majority, kemudian late majority, dan yang terakhir itu adalah laggards, di mana tipe-tipe customer ini adalah mau mencoba hanya jika sudah ada orang lain yang merekomendasikan untuk mereka. Jadi yang namanya crossing the chasm itu artinya saat dimana bisnis kuliner kita ini sudah bisa melewati tahap
di mana orang setelah datang ke tempat kita dan mencoba produk kita, mereka mau kembali lagi dan merekomendasikan kepada teman-teman mereka, keluarga mereka. Artinya kita sudah melewati tebing itu ya, jurang itu. Dan ini juga ada hubungan dengan yang pertama, di mana model bisnis kita ini sudah tervalidasi. Oke, masuk ke cara menilai yang ketiga, di mana kita bisa merasa bahwa memang bisnis kuliner kita ini sudah siap untuk buka cabang. Yang ketiga adalah bahwa kita sudah memiliki sistem yang kita susun dan ada dokumentasinya. Jadi walaupun tidak selalu harus yang dokumennya tebal-tebal gitu ya, ataupun prosesnya rumit, tapi semua tahapan dan proses yang diulang setiap hari di dalam store kita, di dalam bisnis kita, baik itu berhubungan dengan proses belanja, kemudian proses buka store, kemudian proses keuangannya, proses marketingnya, semua sudah ada sistem yang disusun dan ada dokumentasinya. Tidak usah ribet atau rumit, tapi kita bisa berangkat dari dokumentasi dan sistem yang sederhana. Misalnya kita bisa membuat checklist yang sederhana ya. Jadi misalnya 5 hal atau 10 hal yang harus dilakukan store kita saat buka toko atau buka store di pagi hari misalnya. Nah, itu kita buat dari nomor 1 sampai 10, kemudian misalnya kita print dan kita tempel atau kita bagikan ke kru kita, sehingga mereka tahu apa yang harus mereka lakukan dan tidak tergantung hanya pada 1 atau 2 orang saja. Disitulah yang disebut di mana bisnis kuliner kita telah memiliki sistem yang berjalan. Dan dokumentasi ini juga seperti form, kemudian seperti checklist, ini juga akan sangat membantu satu bisnis kuliner atau satu cabang bisa berjalan secara autopilot. Jadi apabila di bisnis atau cabang pertama kita ini hal ini sudah ada, disitulah kita siap untuk buka cabang berikutnya supaya sistem dan dokumentasi tersebut bisa direplika untuk cabang kedua, cabang ketiga, dan seterusnya. Oke, itu tadi 3 hal yang bisa menjadi kriteria bisnis kuliner yang sudah siap buka cabang. Oke, didoain semua untuk teman-teman foodpreneur untuk selalu sukses dan untuk selalu mempersiapkan perkembangan dan planning untuk buka cabangnya ya. Thank you semua. Yuk ajak semua teman-teman dan kenalin join Telegram channel Foodies Media Community untuk update ilmu bisnis kuliner setiap hari. Terima kasih.